So guys, welcome back to Updated 18 Channel. Nama gue Greg dan kali ini kita mau nge-review laptop yang sangat berbeda. Berbeda karena apa? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Laptop ini punya ukuran layar 11,6 inch yang kecil, apalagi bezelnya pun tebal. Tapi untuk kualitas layarnya menurut gue not bad at all. Panel layar menggunakan IPS LCD. Resolusi di HD 1366x768 pixel dan refresh rate di 60 Hz. Ya, kualitas layar HD-nya ini surprisingly masih cukup tajam dalam penggunaan normal setiap harinya. Dan untuk tingkat akurasi warna, ya memang bukan yang paling akurat tapi sudah berwarna, cocok untuk dipakai nonton dan kebutuhan multimedia lainnya. Di bagian fitur juga komplit karena support touchscreen dan stylus. Jadi buat kalian yang suka gambar-gambar udah cocok. Secara ini stylusnya didesain by Wacom, perusahaan interactive pen display yang sangat terkenal. Dan untuk touchscreen-nya sendiri menurut gua juga udah oke karena tidak endet-endet, tidak ada delay selayaknya tablet walaupun ini laptop. FYI, untuk ketahanan layar sudah ada antimicrobial Corning Gorilla Glass yang terdapat ionic silver komponen untuk mencegah bakteri, virus di kondisi seperti pandemik ini. Nice attention to detail. Kalau ditanya apa aja yang bisa diimprove di bagian layar selain resolusi, menurut gua ada di bagian tingkat brightness-nya dan bezel mungkin di next bisa ditipisin lagi sih. Oh ya, ada satu hal yang gue lupa mention. Faktanya laptop ini bisa ditekuk layarnya sampai 360 derajat atau bisa kalian set sendiri posisinya sesuai preferensi. Desain laptop ini memang standar karena menggunakan warna hitam basic dengan pattern garis-garis, terus ada logo Chrome plus Acer di bagian belakang layar, dan untuk bahan material masih menggunakan polikarbonat. Tapi untuk build quality-nya tidak bisa diremehkan sama sekali karena faktanya laptop ini dapat sertifikat military grade MIL STD810G yang bisa tahan beban sampai 60 kg ketika laptop dalam keadaan ketutup. Dan laptop ini bisa tahan banting sampai ketinggian 1,2 meter. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngecas laptop ini terus gak sengaja ketarik dan jatuh, ya harusnya laptop ini akan aman-aman aja. By the way, kalau kita lihat perhatiin di samping, memang ini laptop tebal banget. Tapi tenang, untuk beratnya tidak seperti yang kalian bayangin. Cuman seberat 1,2 kg aja kok, masih enteng untuk sebuah laptop. Gak sampai di situ aja. Faktanya, keyboard laptop ini tuh punya sertifikat spill resistant. Jadi ketika ketumpahan air gak lebih dari 30 ml, harusnya akan aman. Gokil ya, bisa tahan banting, tahan beban sampai 60 kg, dan tahan air. Wah, gila. Lanjut lagi, gue mau ngomongin soal feels typing keyboard. Ini agak keras tapi membal. Terus untuk key travel menurut gue masih perlu waktu untuk menyesuaikan di awal pemakaian sehingga nggak sering typo. Jadi gue berharap semoga di next untuk key travel bisa di fix biar lebih general dan bisa tersedia LED backlight untuk ngetik di kondisi malam hari biar lebih mantap aja. Oke, sekarang gue akan bahas performanya. Laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Celeron N4100, GPU Intel UHD Graphic 600 series, RAM 4GB LPDDR4, storage 32GB flash memory, Bluetooth 5.0, dan softwarenya menggunakan Chrome OS. Pertama-tama, waktu gue cobain Chrome OS ini, gue surprise sih. Ya mirip kayak Windows tapi versi lebih ringan, karena buka tutup aplikasinya bisa lebih cepat, dan untuk standby-nya juga cepat. Kalau misalkan kita tutup dan buka, bisa langsung ngeload kayak pakai SSD. Secepat itu. Dan di bagian RAM management-nya pun menurut gue juga bagus. Karena ketika gue lagi buka 2 game, buka aplikasi OneNote, Google Chrome, terus email, dan Play Store, itu tidak ada aplikasi yang ketutup walaupun RAM-nya cuma 4 GB aja. Se-efisien itu. Lanjut. Karena ini laptop bukan laptop pada biasanya yang menggunakan Chrome OS seperti yang tadi gue bilang. Jadi kalian bisa nginstalin aplikasi yang semua tersedia di Play Store.
Jadi tentu gue coba game Mobile Legends dong, ternyata bisa berjalan dengan baik, dapat settingan HD on, high frame rate mode on, shadow on, dan settingan grafik tertingginya bisa nyentuh ultra cuy. So far selama main Mobile Legends di laptop ini bisa berjalan dengan baik. Untuk suhu pun menurut gua ini anget-anget aja walaupun laptop ini tidak punya fan. Dan ketika kalian mau pakai untuk ngedit foto di Adobe Lightroom juga enak dan bisa dipakai dengan lancar, apalagi support stylus, touchscreen. Jadi tinggal geser, drag sesimpel itu. Pokoknya untuk performa oke kok. Karena laptop ini tebal, otomatis port I/O-nya juga masih komplit. Di samping kiri terdapat tombol power, battery indicator, satu USB Type-C, satu USB Type-A 3.1, micro SD slot buat nambahin ekstra memori lagi, dan port jack 3.5. Sedangkan di samping bagian kanan terdapat Kensington lock, USB Type-C, USB Type-A 3.1 Generation 1, dan volume up, volume down. Jadi udah komplit. FYI, brick charger bawaan laptop ini support output sampai 45 watt dan ujungnya itu sudah menggunakan Type-C. Jadi, ini bagusnya nih, ketika kalian lupa bawa brick charger bawaannya, tenang, selama kalian punya charger HP Android yang ujungnya Type-C dan support power delivery, wah ini bisa ngecharge dan ngangkat. Fitur yang gak kalah menarik lagi ada di bagian webcam atau front camera. Apalagi secara pandemi ini bikin kita harus sekolah online, meeting online, atau apapun serba online. Jadi kamera depan harus bagus. Dan untungnya laptop ini punya resolusi 5 megapiksel dengan tangkapan viewing angle sampai 88 derajat yang cukup luas. Dan untuk kualitas webcamnya sendiri, ini surprisingly masih oke. Gerakannya nggak patah, nggak burik, nggak pecah, dan seperti yang bisa kalian lihat sendiri menurut gua udah bagus. Jadi buat kalian yang nanya, Bang, buat apa ada dua kamera dalam satu laptop ini? Pertama, ketika kalian lagi gunain dalam posisi laptop, ya tentu ini fungsinya untuk ngelihat muka kita. Dan untuk yang satu lagi posisi di bagian atas keyboard, ini berfungsi untuk kasih tunjuk objek yang ada di depan kalian. Atau berfungsi sebagai kamera belakang lah istilahnya. So guys, itu dia video review Acer Spin 5-on-1 versi channel Up To Date IDN. Jadi kira-kira laptop ini buat siapa? Jawabannya, laptop ini cocok buat kalian para pelajar ataupun guru yang mencari laptop dengan ketahanan yang super aman plus laptop 2-in-1. Ya, laptop yang bisa dijadiin laptop biasa ataupun sekaligus jadi tablet. Ini cocok buat kalian. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.